setiap ibadah yang kita amalkan, yang kita kerjakan dengan dalil dan ikut Rasulullah, supaya ibadah kita ini Allah terima sebagai amalan. Bapak, Ibu yang Tuhan hormati, di pertemuan sebelumnya kita mengkaji bagaimana kita ini beragama atau mengamalkan ibadah ini. Muncul istilah yang manhaj, cara kita ini beribadah, dan kita memahami juga apa itu mazhab. Artinya keterangan bahwa mazhab bukanlah golongan, bukan sekelompok orang, namun mazhab adalah pilihan. Dan dari bahasa Arab itu mazhab kata singkatan dari mazhaba ilaihi, apa yang dipilih. Ketika Rasulullah memberikan contoh dari satu contoh, maka dianggap bahwa semua umat mampu mengamalkan itu. Nah, ketika diberikan beberapa pilihan, contoh mereka ambil setelah kita ini dari iktidal mau ruku, muncullah pilihan-pilihan. Dan hadis dari Wa'il bin Hujr mengatakan bahwa kalau mau sujud, falyabda birukbatayhi summa yadayhi, mulai dengan lututnya dan kedua tangannya, baru jabah wajah. Maka boleh turun pas sujud itu menggunakan lutut. Ada pilihan yang kedua, la yasjud kama sajada ba'ir, janganlah sujud seperti unta beban. Falyabda biyadayhi, mulai dengan tangannya, baru lututnya. Maka ini diberikan alternatif bagi umat muslim, umat Nabi Muhammad yang mampu turun dengan lututnya, cok mundur. Namun tak mampu dengan turun, turunlah dengan tangannya. Maka ini pilihan. Kata mazhab Syafi'i memilih mundur, mazhab Hanafi mundur, Hambali mundur, mazhab Maliki dengan tangannya. Nah, ini muncullah pilihan-pilihan. Maka terkadang kita harus memilih, karena itu banyak pilihan. Contoh yang kemarin kita angkat juga adalah ketika imam sembahyang jahat memimpin jamaah, apakah mesti baca bismillah? Muncullah hadis menjelaskan Nabi pernah memimpin jamaah bismillahnya jahat, Nabi pernah bismillahnya sir, Nabi pernah bismillah hanya rakaat pertama, Nabi pernah tidak baca bismillah. Nah, ketika orang mukmin salat, dia memilih apakah milih jahat ala mazhab pilihan Syafi'i, atau milih sir ala mazhab Hambali, atau milih cuma bismillahnya rakaat pertama saja, ikut mazhab Maliki, oh hanya bismillah, ikut Hanafi. Jadi dia mazhab ilaihi disingkat menjadi mazhab pilihan. Nah, selama orang memilih yang Nabi contohkan tadi, ini yang disebut dengan manhaj, cara kita beragama. Bapak, Ibu yang Tuhan hormati, maka para ulama sepakat sebuah ibadah itu Allah terima. Ibadah itu dengan dua syarat. Yang pertama, ikhlasnya beribadah. Yang kedua, ittiba, ikutnya tuntunan Rasulullah. Lantas pertanyaannya, bagaimana orang-orang yang ibadahnya nggak ikut tuntunan Nabi? Kalau itu syarat, nggak ikut syarat, maka nggak sah. Ketika nggak sah, maka ibadahnya ditolak. Inilah hadis yang masyhur. Man amila amalan, yang beribadah laisa alaihi amruna, dia beribadah
nggak ikut sunnah Nabi, tuntunan Nabi, bahwa ibadahnya ditolak, nggak terima. Maka Al-Quran itu surah An-Nur ayat 63. An-Nur 63 memberikan ultimatum, kecaman bagi para orang yang akan mau ikut sunnah Nabi. Bunyi ayat, "Falyahdhar alladzina yukhalifuna an amri." Maka hati-hatilah orang-orang yang ibadahnya tidak ikut Rasulullah, tidak ikut tuntunan yang Rasulullah contohkan. Apa akibatnya? Yang pertama, antusibahu fitnah, maka orang itu akan diselimuti oleh fitnah. Karena fitnah tadi saling menyalahkan, saling berperang, saling mengklaim kamu yang benar, dan bahkan saling menghujat dan maaf sampai yang kuda, sampai mengkafirkan. Ini akibat nggak ikut tuntunan yang Nabi ajarkan. Maka orang dunia ini dulu tusim mungkin dunia lantas di akhirat semua ayat Allah musibahum adzabun alim, nanti di akhirat dia akan terima siksa yang pedih.